politik di Indonesia itu harus mulai politik dengan wajah perempuan, dengan hati perempuan, dengan rasa perempuan, dengan mendengarkan nurani perempuan, dengan menghargai, memuliakan tentang agensi dan kebudayaan perempuan. Civil society, terutama gerakan perempuan itu harus lebih intens terkoneksi gitu ya, bagian dari merawat demokrasi, isu keadilan gender dan lain sebagainya. Jangan atas nama pakai politiknya adalah politik karena kasihan ya udah bansos, ya udah kasih makan siang gratis. Itu bukan politik caring, itu politik membenalukan rakyat. Halo pemirsa MPTV, jumpa lagi dalam acara Teh Nong, minum teh bersama saya Nong Darul Mahmadah. Dan kali ini narasumber saya adalah senior saya, Mbak Yunianti Huzaifah, ya. Beliau ini pernah menjadi ketua di Komnas Perempuan dan juga bergelut di isu human rights ya Mbak ya. Ya Komnas Perempuan kan juga di situ ya. Dan sampai sekarang Mbak Yuni masih sangat aktif meskipun sudah tidak di Komnas Perempuan ya, sudah tetapi purna bakti ya, 6 tahun ini. 6 tahun ini, tapi 2 periode ya. Dua periode di Komnas Perempuan, dan sampai sekarang Mbak Yuni masih terus ya di berbagai tempat diundang gitu untuk menjadi narasumber terkait isu perempuan dan juga human rights dan juga demokrasi. Nah, MPTV mendapatkan kesempatan Mbak Yuni datang bersama kita dan kita bisa ngobrol-ngobrol bersama Mbak Yuni ya terkait tema yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang ini juga kan lagi momentum pilkada di seluruh Indonesia. Kita akan nyoblos tanggal 27 November, jadi di akhir bulan ini. Tetapi isu tentang perempuan dan human rights, kalau kita perhatikan dalam isu pilkada ini kadang jarang, kurang terlalu center atau kenceng juga kan disampaikan oleh para paslon. Nah, bahkan mirisnya nih Mbak Yuni, kadang isu tentang perempuan selalu dibilang gini, pemilih perempuan itu banyak, hampir di setiap pilkada di daerah, misalnya Jakarta aja dibandingkan laki-laki pemilihnya itu lebih banyak perempuan. Tetapi isu perempuan gitu yang dibahas, misalnya yang dalam kasus kemarin itu ada salah satu calon wakil gubernur yaitu siapa namanya Suswono, itu kan sempat rame terkait dia kayak merendahkan lah dalam tanda kutip soal status janda, karena itu kayak diomonginnya itu, diekspresikannya itu dengan sambil ketawa-ketawa yang buat kita sebagai aktivis perempuan itu udah kayak penghinaan, pelecehan tersendiri ya. Nah, secara umum Mbak Yuni ngelihat persoalan itu tuh seperti apa responnya, nanggapinya? Iya, terima kasih Nong. Selamat sore pemirsa. Jadi politik di Indonesia itu sebetulnya masih mengukuhkan politik maskulin gitu ya. Jadi demokrasi masih difahami sebagai kayaknya 30% bagus gitu ya untuk mengakomodasi perempuan, afirmasi ya sebagai langkah-langkah afirmatif gitu. Tetapi orang tidak melihat bahwa 30% itu seakan hanya angka gitu ya, tapi kuantitas tidak melihat bahwa masih ada kultur yang sangat tebal gitu ya, kultur maskulin, politik maskulin yang itu tidak diretas gitu, tapi itu tetap dibiarkan. Jadi kita lihat misalnya perempuan banyak menjadi voters, tapi bagaimana seksisme di politik juga sangat tebal. Contoh-contoh paling konkret seperti yang tadi sampaikan Nong, perendahan lewat candaan, kasus janda segala macam, dan komite SIDO itu komite untuk konvensi
anti diskriminasi terhadap perempuan mengingatkan bahwa pelecehan seksual yang paling sulit disoal adalah lewat candaan. Dia merasuk ke dalam alam berpikir dan dia sulit untuk dihentikan, diklarifikasi karena dianggap ini kan cuma bercanda gitu ya. Padahal itu bentuknya konkret. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain saat saya masih di Komnas Perempuan maupun belakangan kebetulan saya juga terlibat dalam satu aktivitas resiliensi demokrasi dan lain sebagainya. Contoh-contoh paling konkret misalnya waktu itu saya temukan di Merauke, perempuan yang ini perempuan pendatang, dia pakai jilbab, terus si pasangannya ini juga sesama muslim, sama-sama pendatang. Tiba-tiba calon bupati ini diberhentikan, dibilang bahwa kamu sama aku kan non muhrim. Nanti kalau wakilku sama muslim dan itu muhrim, non muhrim, berarti kalau kita bepergian kita khalwat dong gitu. Jadi menggunakan politisasi agama gitu ya untuk menghentikan hak politik perempuan. Itu baru salah satu contoh. Contoh-contoh yang lain berderet gitu ya. Seperti misalnya perempuan yang perempuan pemimpin itu imam gitu ya, jangan ya itu yang harus kemarin yang di Jogja, yang Sleman kemarin juga di Banten itu kan. Iya, terus juga di Banten justru gitu kan. saya jangan memilih pemimpin perempuan. Betul. Karena mestinya perempuan itu justru karena saya sayang dan dalam betul. rangka membela perempuan gitu, kayak gitu-gitu loh. Betul. Jadi ininya tuh begitu. Jadi pola-pola seperti itu sebetulnya udah pola-pola yang klasik, apalagi kalau dibubuhi dengan politisasi agama gitu. Dalam kajian S2 saya tentang politisasi agama dan gender waktu saya kuliah di Leiden, juga itu sebetulnya sudah arkaik banget gitu. Bahkan sejak di Aceh waktu Ratu Safiyatuddin mau naik itu debat untuk memunculkan dengan hadis segala macam, nggak boleh jadi pemimpin segala macam, itu sudah ada sejak dulu gitu. Dan itu digunakan pada momen-momen tertentu untuk apalagi kalau pakai teologi soal imam itu pemimpin, padahal dia pemimpin dalam ritual, kemudian di-expand gitu ya untuk ke politik publik gitu ya. Jadi itu terjadi di mana-mana. Tapi yang juga paling menurut saya mengkhawatirkan itu justru terhentinya atau terhadangnya hak politik perempuan ketika misalnya soal isu tutup kepala. Kebetulan saya pengguna public transport gitu ya, dan ini beberapa kali saya sampaikan di publik. Perempuan ini ibu-ibu ini kebetulan melihat perempuan yang di bannernya nggak pakai kerudung, terus dia bilang, itu nggak pakai kerudung berarti dia non muslim ya. Jadi sekarang ini gitu ya, karena banyaknya orang menggunakan politisasi agama, simbol agama keislaman dengan tutup kepala. Begitu orang tidak pakai tutup kepala, itu dianggap dia adalah non-muslim. Dan artinya apa? Impact berdampak pada penghalangan hak politiknya gitu. Jadi deret tentang kasus-kasus bagaimana perempuan terhalangi atau dijadikan bahan ledekan atau cuma menjadi target untuk menjadi vote getters, ini menurut saya tradisi arkaik yang kita masih pertahankan gitu ya, dan itu di berbagai konteks sebetulnya di Indonesia gitu. Nah makanya mungkin itu ya yang menjelaskan kenapa sekarang itu ada istilah gini, kalau ingin jadi politisi, mau jadi caleg, mau jadi cagup, dan lain-lain, kalau harus pakai jilbab. Jarang kan kita ngelihat misalnya ada calon-calon pemimpin gitu yang sekarang itu nggak pakai jilbab, pasti pada pakai jilbab ya. Gimana Mbak Yuni ngelihat seperti itu nggak? Karena soal itu kan, soal konotasi bahwa ya kalau Islam, kalau perempuan ya harus pakai jilbab gitu kan. Dan mungkin juga nanti istilahnya tuh ngadepinnya ke masyarakat tuh susah banget gitu ya. Gimana menurut Mbak Yuni? Sebetulnya kan ini kita sedang tidak membahas dimensi spiritual dan teologi soal jilbab ya. Tapi kan lebih ke politisasi tadi betul, itu yang disampaikan. Tetapi bagaimana perempuan karena ekspresinya berbeda, itu terutama tadi ya soal ekspresi berpakaiannya
itu berbeda, orang sudah kehilangan hak politiknya. Sebetulnya Komnas Perempuan itu sejak tahun 2009 itu sudah menyoal banyaknya kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan agama gitu dan moralitas. Salah satunya misalnya kayak apa, perempuan gara-gara dia tidak menggunakan tutup kepala itu dampaknya ragam-ragam tuh. Ada yang saat upacara harus di belakang yang nggak pakai. Ada yang kenaikan jabatannya menjadi sulit karena dia tidak pakai tutup kepala itu. Lalu ada yang raskingnya itu ditahan karena tidak pakai gitu. Makanya Komnas Perempuan menyoal. Yang kita soal bukan soal jilbabnya, karena itu soal hak individual, kepercayaan pada Tuhan. Kalau itu memang diyakini pakai, kita tidak sedang menyoal itu. Yang kita soal, jangan sampai hak dasar seseorang dihilangkan gara-gara itu, gara-gara soal ekspresi berpakaian dan lain sebagainya, yang menghalangi, bahkan menghalangi hak dasar gitu. Itu yang kita soal. Masa demokrasi menjadi sangat apa ya, artifisial sekali. Sama-sama satu negara, begitu perempuan nggak pakai pakaian tertentu, dia bisa terhalangi dari hak pendidikannya, dari hak untuk berpolitik, sampai orang-orang, saya mengistilahkannya adalah gradual conformity gitu. Orang-orang akhirnya tadi ikut secara pelan-pelan, ya udah ngikutin, biar terpilih, akhirnya pakai gitu. Setelah itu dia nggak pakai lagi gitu kan. Jadi malah juga ajaib gitu kan gitu. Jadi menumbuhkan sikap hipokrit juga ya. Iya betul. Dan indirect discrimination juga kepada yang lain, begitu nggak pakai, akhirnya dampaknya itu non muslim ya gitu. Akhirnya dia menjadi tidak terpilih. Itu baru yang politik di publik. Belum lagi dibalik angka 30% kenapa jarang bisa tercapai. Ini juga ada minimnya perubahan kultur berpikir, terutama di ranah domestik. Beberapa kasus misalnya para politisi itu dulu pernah kita duduk bareng gitu, kenapa menang, kenapa kalah. Salah satunya ada penghukuman yang nggak terlihat gitu. Jadi suami-suami yang istrinya maju itu sering tidak siap. Akhirnya dia melakukan penghukuman dengan berselingkuh, dengan melakukan poligami segala macam kalau istrinya lebih maju. Belum lagi misalnya atau menjadi politisi yang hebat gitu. Belum lagi sejumlah kasus-kasus misalnya perempuan ini dihukum secara seksual ketika dengan dipunggungi sepanjang malam gara-gara terlambat pulang. Belum lagi di masyarakat, kalau perempuan-perempuan entah politisi, entah aktivis segala macam yang pulang ke rumah, itu dia harus mematikan lampu motornya atau lampu mobilnya supaya tidak menjadi gunjingan di masyarakat. Jadi perempuan harus struggling betul untuk bisa mendapatkan posisi-posisi politik. Dan kasus-kasus bagaimana perempuan pembela HAM itu tidak jarang, misalnya entah di Papua, entah di wilayah-wilayah tertentu, kadang dihajar oleh pasangannya karena maskulinitas yang sangat tinggi gitu ya. Itu di wajah gitu supaya orang tahu bahwa ini bukan perempuan baik-baik gitu, sehingga itu juga menghalangi karir si perempuan ini. Jadi menurut saya ini demokrasi yang sakit gitu ya kalau dari perspektif gender, perspektif perempuan. Gitu. Jadi meskipun kalau kita ngelihat di permukaan ya, di permukaan bahwa di negeri kita ini, di Indonesia ini, peran publik perempuan itu begitu katanya bagus gitu kan. Tetapi sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Yuni masih mengalami struggling yang luar biasa ya, untuk ketika berhadapan dengan katakanlah pihak keluarga, khusus suami dan juga masyarakat ya gitu ya. Betul. Nah sekarang gini Mbak Yuni, kita misalnya ke dalam kasus yang konkret ya. Dalam kasus yang tadi sempat kita obrolin, sempat kita singgung, ada jadi bahan candaan gitu, yang semestinya itu tidak dilakukan. Misalnya soal janda gitu. Janda kan sangat identik dengan perempuan. Nggak ada kan istilah misalnya duda gitu kemudian dijadikan bahan perbincangan, nggak ada. Tapi selalu janda. Dan itu yang dijadikan pengibaratan atau contoh misalnya dalam soal program. Untuk mengurangi jumlah pengangguran gitu kan, untuk mengurangi jumlah pengangguran terhadap kalangan muda. Kita sarankan, himbau para janda kaya menikahi para pengangguran pemuda. Nah istilah janda itu kan nggak mungkin disampaikan kalau misalnya
jadi maksudnya kalau duda itu nggak mungkin disampaikan kayak misalnya dia menyampaikan dengan gayanya yang tadi duda janda gitu. Nah, menurut Mbak Yuni kenapa itu bisa terjadi ya gitu loh? Kenapa misalnya pernyataan-pernyataan seperti itu yang mungkin dianggap kayak buat dia biasa, tapi kan kalau buat kita kan nggak biasa itu kan? Maksudnya kan kita tahu sebagai Mbak Yuni mungkin bisa cerita bagaimana janda itu kan juga strugglingnya sama seperti misalnya politisi perempuan juga struggling di kalangan keluarga dan juga masyarakat kan gitu. Ya, makanya fakta integritas untuk calon politisi itu menjadi penting. Dulu kita sering mendorong supaya misalnya para calon-calon politisi itu selesai dengan perspektif gender, perspektif human rights-nya, menjaga imparsialitasnya gitu ya. Tidak jarang untuk menunjukkan kesalehan dia, kalau dia muslim ya dia tiba-tiba membuat program untuk pengantin harus hafal Al-Quran, hafal sejumlah ayat, hafal sejumlah ayat itu baik. Gitu. Tapi kalau itu menjadi syarat untuk menjadi perkawinan, apalagi kalau itu di program pejabat publik, ini maksudnya apa gitu kan? Padahal itu dia harus imparsial atau kemudian membuat simbol-simbol dengan nuansa agama tertentu yang Katolik yang apa? Kita bilang kan lah negara ini dalam human rights itu sebetulnya nggak boleh ada yang diutamakan, dikecilkan, dikucilkan gitu ya. Diskriminasi itu yang sering nggak terekam di dalam mindset para pejabat publik. Makanya kita mendorong fakta integritas tadi supaya dia tidak menjadi pelaku, statement publiknya juga tidak melukai orang. Karena kan di Indonesia itu kan policy maker tuh gini, di Indonesia itu pandangan para tokoh itu gampang sekali direplikasi dan diikuti publik gitu. Kalau sampai dia pun salah, itu kan dia juga rugi gitu. Nah, contoh-contoh konkret yang lain seperti apa misalnya candaan-candaan ini kayak yang saya temui waktu kebetulan saya pernah memantau pilkada di wilayah-wilayah post konflik gitu ya. Itu ada perempuan yang dia memilih tidak mencalonkan lagi ke depan. Kenapa? Padahal dia juga tinggi suaranya. Enggak sanggup. Kenapa enggak sanggup? Bayangin rapat sampai malam-malam. Saya begitu sampai rumah gitu, saya dipertanyakan kanan kiri tadi yang saya sampaikan ya. Tapi begitu saya mau pamit ketika saya mau menyusui, anak saya masih kecil, saya bilang pamit mau menyusui anak, langsung bercanda bilang saya mau dong jadi bayinya. Dan itu para politisi-politisi itu. Lalu kalau pura-pura kalau mau pergi pelukan, mencium itu bukan mencium yang untuk ramah tamah, tapi kemudian juga ada intensi yang sebetulnya udah mendekati kepelecehan seksual. Kalau itu disoal dibilang sok cantik dan lain sebagainya. Jadi keluhan para politisi perempuan itu juga nggak sederhana gitu. Bahkan ketika foto bersama, apalagi kalau dia public figure gitu ya, nanti pura-pura mau mencium gitu. Pas begitu bapak nih mau apa gitu, sok cantik gitu ya. Jadi hal seperti itu kenapa akhirnya semakin sedikit kan jumlah perempuan yang terrepresentasi di posisi-posisi strategis gitu ya. Walaupun di Indonesia sendiri kita punya banyak orang-orang hebat. Kalau kita lihat suplai orang-orang perempuan-perempuan yang dulu cum laude, perguruan tinggi segala macam, dia pintar-pintar, tapi kemudian dia teredam, apalagi dengan menguatnya revivalisme, ekstremisme, radikalisme segala macam, di mana misalnya domestifikasi semakin menguat. Kita tahu misalnya kayak kemarin undang-undang ketahanan keluarga yang akhirnya bisa dihadang gitu ya, nggak gol, karena itu akan mendomestifikasi perempuan. Tapi kemudian dia tersebar di wilayah yang belum lama saya tulis di Kompas, itu rupanya sekarang sudah mulai ada 10 perda ketahanan keluarga, nggak lolos di nasional, menyebar di level daerah gitu ya. Jadi ini yang menurut saya perlu kita kritisi, kita jaga, karena sekarang ini saya sih kagum ya, banyak kawan-kawan civil society yang menjadi bikin perserikatan, organisasinya menjadi semakin besar, tapi kadang kelentingan daya responsiveness pada lokal isu itu sering nggak setajam
dulu gitu ya, karena tadi itu mengutamakan mandat Kongres, mandat apa, sehingga misalnya ada kebijakan yang aneh di wilayah tersebut, tidak ini ya teman-teman dikritisi. tahu nggak gitu, oh nggak tahu. Ketua PSGA tahu nggak akan ada ini, oh nggak tahu, gitu-gitu ya. Jadi lepas isunya nggak terkontrol, nggak termonitor ya. Iya, itu menurut saya juga problem bagaimana civil society, terutama gerakan perempuan itu harus lebih intens terkoneksi gitu ya, bagian dari merawat demokrasi, isu keadilan gender dan lain sebagainya. Gitu. Nah, tadi dibilang sama Mbak Yuni bahwa keterlibatan perempuan dalam politik sekarang ya karena struggling dan ini tuh kan mulai ya sulit lah ya partisipasinya itu. Tetapi dalam pilkada sekarang ada yang menarik nih Mbak Yuni, misalnya dalam kasus di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur itu kan semua calonnya, calon gubernurnya itu perempuan, Mbak. Jadi Mbak siapa, Hovifa, Ibu Risma, Mbak Lulu teman kita ya yang sering bareng-bareng gitu. Nah, Mbak Yuni sendiri ngelihat yang seperti ini nih, fenomena seperti ini tuh itu diresponnya tuh seperti apa? Apakah kita harus menyambutnya itu dengan baik? Karena dengan itu kan isu-isu perempuan yang selama ini diperjuangkan mungkin oleh siapapun yang dapat kan mungkin bisa diperjuangkan dan mungkin dijadikan kayak semacam inilah paling penting gitu kan, karena kan perempuan gitu untuk program-programnya. Mbak Yuni gimana itu ngelihat itu? Munculnya sejumlah tokoh-tokoh perempuan, apalagi konteks Jawa Timur 3 orang gitu ya, itu dalam konteks politik representasi itu perlu diapresiasi gitu ya. Artinya sudah tidak tabu lagi perempuan bahkan menjadi pemimpin daerah. Itu satu hal yang itu juga bisa menjadi kayak di wilayah-wilayah lain, oh bisa loh perempuan muncul gitu. Tapi yang juga harus sebagai satu layers lagi yang harus kita kritisi, representasi orang yang berjenis kelamin perempuan di publik, di posisi-posisi penting itu penting. Tapi yang juga penting adalah dipastikan apakah mereka punya perspektif gender dan human rights yang baik gitu ya. Itu yang harus kita kritisi lagi gitu ya, untuk menyisir perempuan memang menarik dia sebagai pemimpin gitu, tapi program-program dan perspektif maupun komitmennya juga program-programnya harus kita sisir lagi gitu, seberapa jauh juga dia sensitif pada isu-isu perempuan, program-programnya gitu ya, yang juga bisa membawa perbaikan kepada isu perempuan. Belum lagi pola kepemimpinannya gitu. Kadang figurnya, sosoknya adalah sosok perempuan, tetapi tidak jarang sebenarnya politiknya politik maskulin gitu. Sebetulnya yang harus dikembangkan adalah leadership perempuan yang memang dia punya yang sekarang populer sering kawan-kawan sebut itu adalah politik of care gitu. Untuk mengganti atau menggeser pola-pola politik maskulin yang destruktif, yang mengalahkan, yang menghancurkan, yang memfitnah, menguasai, mendominasi dan lain sebagainya gitu. Nah, politik of care itu kan sebetulnya kalau bahasa yang sering saya gunakan dia embracing gitu ya, daripada misalnya dominating, atau jadi memeluk daripada mendominasi. Artinya sebanyak mungkin orang diajak berpartisipasi, didengar, daripada misalnya orang hanya dihadirkan tapi nggak didengar dengan serius, lalu melayani gitu. Kemudian juga stimulating daripada judging gitu kan, ada kecenderungan disalah-salahin, tapi ini justru membuat orang bertumbuh. Rakyatnya yang mereka pimpin punya daya untuk hidup, daya untuk berjuang. Jangan atas nama pakai politiknya adalah politik karena kasihan, ya udah bansos, ya udah kasih makan siang gratis. Itu bukan politik caring. Itu politik membenalukan rakyat gitu. Jadi saya merasa bahwa politik yang care adalah justru politik yang berpikir untuk orang dihidupkan dayanya, dianggap agensinya, dimuliakan keberdayaannya gitu. Bukan dianggap orang lemah
cuma dan cekokin aja seakan-akan gitu ya, hidupnya tuh disuapin pada ya. soal isu perut, walaupun kemiskinan di Indonesia memang harus direspon, tapi tidak dengan cara misalnya orang hanya kayak disuapin gitu. Saya takut ya dengan Indonesia yang dengan pola-pola pembenaluan seperti ini 5 atau sekian tahun ke depan akan jadi apa? Sekarang ini orang kalau kemana-mana nggak bawa makanan, nggak bawa kerudung, nggak bawa uang calam tempel segala macam, itu kita membiarkan masyarakat sakit. Itu demokrasi macam apa gitu. Jadi jadi bukan hanya sekedar etalase perempuan saja, tapi tadi lapis-lapis programnya, pola kepemimpinannya gitu ya, juga tadi bagaimana impact program-program terhadap pemimpin perempuan, program-program terhadap perempuan, misalnya seberapa banyak mereka misalnya merespon isu violence gitu. Seberapa banyak dia membuat program-program misalnya prioritas sama-sama untuk pendidikan. Berikan prioritas sekian persen, misalnya 50% untuk pendidikan sarjana perempuan. Sama-sama membuat afirmasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu, yang terutama yang perempuan-perempuan dalam konteks ini janda yang sesungguhnya ya, itu diberi prioritas untuk prioritas entah itu membangun rumah, karena para korban mau 65 korban kan kadang mereka, kami ingin punya rumah, bukan rumah bangunan, tapi mereka dalam hidupnya kan selalu terdiskriminasi, tidak pernah merasa punya home gitu ya. Jadi misalnya yang seperti itu menurut saya the real politic of care gitu ya. Itu sih. Jadi dan kemarin belum lama Komite SIDAW itu mengeluarkan satu general rekomendasi 40 itu tentang perempuan dan politik. Itu menarik sekali. Intinya adalah gimana ya ke depan kita menyiapkan satu pemimpin, karena data global itu 50% populasi dunia ditenggelamkan oleh politik maskulin. Perempuan-perempuan hebat tidak bisa muncul karena tadi itu ditumpuk dengan politik-politik yang mengalahkan, dihancurkan, politisasi tubuh. Yang menang adalah yang dipromosikan yang semok, yang seksi, nggak ada hubungannya. Itu perendahan yang luar biasa. Sehingga general rekomendasi itu perluasan tafsir dari Komite SIDAW dari PBB itu bilang bahwa ke depan perempuan harus mulai memikirkan pola leadership seperti apa dengan misalnya konteks AI ya, artificial intelligence ya. Itu kan dibutuhkan leader yang juga polanya akan berbeda gitu ya, karena orang dengan mudah dimanipulasi segala macam. Ini kayak apa merespon itu gitu. Belum lagi problem-problem yang lintas negara, transnasional, isu yang semakin kompleks, maka leadership perempuan juga mesti berbeda, mesti lain gitu ya, mesti lebih maju dan lain sebagainya gitu. Di tengah misalnya kayak kebijakan keamanan di Indonesia yang programnya apa, harusnya soal keamanan insani, sekarang dikit-dikit loreng gitu kan. Jadi menurut saya politik di Indonesia itu harus mulai politik dengan wajah perempuan, dengan hati perempuan, dengan rasa perempuan, dengan mendengarkan nurani perempuan, dengan menghargai, memuliakan tentang agensi dan kebudayaan perempuan. Nah, pertanyaannya yang tadi disampaikan oleh Mbak Yuni di akhir kalimat itu, kalau kita kaitkan dengan kepemimpinan sekarang gitu, yang kita artinya ini kembali ke kepemimpinan militeristik, apakah hal itu sekarang ini bisa terjadi gitu Mbak Yuni? Maksudnya itu kayaknya yang disampaikan oleh Mbak Yuni dalam konteks sekarang, kalau buat saya jadinya kayak semacam harapan yang utopis ya. Menurut Mbak Yuni gimana itu? Kan kita idealnya itu kan semestinya kan bisa seperti itu ya. Jadi kepemimpinan yang bersifat perempuan lah, maksudnya lebih care, lebih mengakomodir, lebih lebih melayani dan lain-lain yang tadi disampaikan oleh Mbak Yuni. Tapi secara keseluruhan, bukan hanya dalam konteks pilar, tapi secara keseluruhan kita melihat kenyataannya, bahkan kepemimpinan kita sekarang pun itu kembali ke militeristik yang sangat male dominated gitu kan gitu. Nah,
Gimana itu menurut Mbak Yuni untuk prospeknya? Apakah yang tadi diharap atau yang disampaikan oleh Mbak Yuni itu bisa kita wujudkan dalam bentuk misalnya ya kita lihat timnya atau itu susah juga ya, karena akhirnya yang tadi saya sampaikan, kalau buat saya jadinya mendengar apa yang dipaparkan oleh Mbak Yuni itu kayak aduh sekarang itu jadi kayak harapan yang utopis banget ya gitu. Iya, saya sedih dengan situasi Indonesia, tapi saya memilih untuk tidak murung. Saya memilih untuk tidak masuk ke ruang gulita gitu ya. Jadi saya merasa bahwa ini situasi yang menyedihkan gitu ya. Apalagi 10 tahun terakhir human rights kan tidak menjadi priority. Dan itu Mbak Yuni kan tahu banget karena di wilayah itu kan selama ini. Jadi saya ingat betul dulu di Bappenas itu untuk RPJMN rencana jangka panjangnya kan ada term human rights. Tiba-tiba itu hilang nomenklatur itu disimplifikasi sebagai isu hukum gitu ya. Dampaknya pelan-pelan orang nggak merasa human rights sebagai isu yang penting, isu pelanggaran HAM masa lalu nggak selesai, memori tentang peristiwa-peristiwa tragedi kemanusiaan dari Mei 98 orang punya memorinya udah berbeda. Tapi yang saya senang orang-orang muda sekarang tuh mulai banyak ingin tahu tentang sejarah bangsanya. Gitu. Saya mengambil optimisme dari sisi-sisi itu ya, orang mulai kritis gitu. Rakyat juga mulai menyoal, misalnya di level desa gitu ya, perempuan-perempuan ikut musrenbang. Kemarin kalau ibu-ibu di pedesaan mulai ikut mengontrol seperti apa juga RPJMN, rencana jangka menengah gitu ya. Menurut saya melalui perempuan sesederhana apapun yang dia upayakan, itu kok saya ngelihat cercah cahaya, termasuk misalnya kayak apa orang-orang muda lewat Peace Generation, lewat Girls Ambassador gitu ya, itu mereka misalnya mengkampanyekan perdamaian, mulai menyoal soal melakukan demilitarisasi dengan menggaungkan soal keamanan insani gitu ya, itu dari orang-orang muda. Jadi saya ngerasa ada loh titik terang gitu ya, mungkin di mana harus berkompetisi dengan kekuasaan-kekuasaan yang kalau dibilang memonster kok kayaknya tapi kekuasaan-kekuasaan yang kayak meraksasa gitu ya. Tetapi kalau saya lihat kayak apa dulu reformasi terjadi, itu kan dari yang hampir nggak mungkin. Saya ingat dulu melakukan pengorganisasian di kalangan buruh untuk tahu tentang hak-hak mereka, itu harus memasukkan 3 sendal ke dalam kamar kos-kosan para buruh karena akan ada intelligence komunitas kan waktu itu gitu. Hampir nggak mungkin gitu akan terjadi satu perubahan. Tapi saya kok percaya nurani itu akan menguat, nurani itu akan menemukan jalannya gitu. Dan itu saya melihat dari berbagai sudut kalau datang ke daerah-daerah di tempat-tempat kecil segala macam gitu. Ada harapan ya. Mereka melakukan upaya-upaya itu untuk mereka tidak mau Indonesia semakin gelap gitu. Itu sih saya percaya. Jadi tetap Mbak Yuni ngelihat bahwa segelap apapun istilahnya yang terjadi dalam pemerintahan sekarang, khususnya terkait dengan perempuan dan human right tadi, itu tetap ngelihatnya itu ada secercah harapan, dan itu ada pada anak-anak muda ya. Anak muda, perempuan-perempuan di pedesaan. Saya apatis dengan politik di tingkat struktural. elit ya. Politik elit dan politik struktural. Saya lebih percaya pada perubahan-perubahan kultural dari kelompok-kelompok marginal ini. Gitu. Saya punya optimisme itu gitu ya. Walaupun mungkin perubahannya tidak akan membuat langsung blue revolusi gitu, tetapi setidaknya orang tahu bahwa kami adalah manusia. Kami adalah perempuan yang punya dignity. Itu menurut saya penting. Gitu. Dan itu mungkin juga PR kita bersama ya, untuk istilahnya itu terus membersamai gitu ya, mendampingi, dan itu menjadi pelan-pelan menjadi sebuah perubahan sosial. Ya kita dalam kepemimpinan kemarin itu ada kekecewaan, tetapi ya itu yang tadi dibilang oleh Mbak Yuni, kita nggak bisa hidup dalam kegulitaan itu ya, tetap harus optimis ya Mbak Yuni. Saya memilih itu. Saya memilih bersama kawan-kawan yang suaranya mungkin kecil, suaranya mungkin lirih, tapi mereka punya
jiwa yang kuat, punya sanubari yang jernih, punya kewarasan berpikir, bukan orang yang pragmatis untuk mengantongi dompet mereka menjadi tebal atau punya posisi dengan dasi atau siap gerak segala macam gitu, bukan gitu ya. Tetapi mereka hidup gitu. Mungkin mereka seperti amuba gitu ya, kecil tapi saya tapi punya, terus bergerak dan membesar gitu ya, bergerak menjadi besar gitu ya. Oke, pemirsa MPTV, dan saya juga berharap pemirsa MPTV juga bersama Mbak Yuni, artinya bersama kita nih, meskipun kecil mungkin, tetapi dengan terus bersinergi, dengan terus bergerak bersama, optimisnya terus terjaga gitu ya. Kita berharap ya negeri ini akan baik-baik aja. Ya Mbak Yuni ya gitu ya. Bangsa ini akan baik-baik saja gitu. Jadi tetap semangat dan optimis ya. Oke Mbak Yuni, terima kasih nih. Tapi sebelum saya tutup, kita minum dulu tehnya. Dan ada, wah ini menarik, ada kueh-kuehnya. Biasanya nggak ada. Terima kasih. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Yuni udah nyempetin datang ke studio MPTV dan ngobrol-ngobrol yang sangat bagus buat memberikan semangat buat kita semua ya. Dan kita akan ketemu lagi dalam program Ngeteh Endong berikutnya dengan narasumber yang tentu saja berbeda. Terima kasih pemirsa MPTV. Dadah, salam. Dadah.